Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Malam hari ini Bapa di sorga, kami datang kepadamu, bersyukur karena kasih setia dan penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kekuatan, sukacita dan berkat yang Tuhan sudah limpahkan. Malam ini Tuhan kami rindu kembali diperlengkapi dengan firman-Mu. Urapi kami Tuhan, berikan pengertian untuk kami dapat memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Kejadian pasal 31 ayat yang ke-7. Tertulis demikian. Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku. Tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah pernyataan yang cukup mencengangkan yang mengatakan bahwa ketika kita ada dalam masalah, sekitar 80% orang tidak peduli dengan masalah yang kita alami, dan 20% merasa bahwa kita pantas mendapatkan masalah itu. Tentu pernyataan ini tidak sepenuhnya benar, karena dari 100% biasanya ada sejumlah tertentu yang menunjukkan kepeduliannya, walaupun hanya sedikit. Lebih daripada ketidakpedulian, ada sebagian orang yang dengan aktif sengaja berusaha membuat kita jatuh terpuruk dengan melakukan berbagai hal yang tidak baik, tidak adil dan merugikan, baik dalam dunia kerja, dalam usaha, bahkan pelayanan sekalipun. Menghadapi situasi yang demikian, kita tidak usah takut, tetaplah jaga hubungan yang erat dengan Tuhan. Terus berusaha lakukan yang baik dan bermanfaat bagi orang lain. Dan jangan kehilangan sukacita. Bahwa ada banyak kejahatan, rencana buruk dan sikap menjatuhkan dari orang-orang di sekitar kita. Jangan membuat kita menjadi lemah dan putus asa. Karena pembelaan dari Tuhan pasti selalu ada. Dalam Kejadian 31 ayat 7 ini tertulis, tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku. Tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Yakub mengungkapkan kepada Lea dan Rahel tentang sikap buruk dari ayah mereka kepada dirinya. Ia mengalami banyak kecurangan yang dilakukan oleh Laban, ayah mertuanya sendiri. Tapi nyata bahwa Tuhan menyertai dengan memberikan pembelaannya kepada Yakub. Setiap kita yang mengalami anugerah Tuhan memiliki keistimewaan, yaitu mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dan penyertaannya itu adalah segalanya yang kita butuhkan. Kisah hidup Yakub yang penuh dengan gejolak, namun disertai Tuhan, menunjukkan bahwa Tuhan selalu baik, setia, dan mengasihi. Hal ini memberikan kita kekuatan dan sukacita, karena Allah yang sama, yaitu Allah yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, memberikan kita penyertaannya di sepanjang hidup kita. Ada beberapa hal yang menjadi rema dari ayat ini buat kita semua. Yang pertama adalah Tuhan yang menyertai akan memberikan pembelaan. Jangan takut dengan berbagai niat jahat dan sikap bermusuhan dari orang-orang di sekitar kita yang mau menjatuhkan diri kita. Sebab Tuhan pasti membela saudara dan saya. Tetaplah berada dalam firman-Nya. Kebenaran akan muncul seperti emas. Kita akan diangkat dan dipromosikan Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan menjadi nyata lewat kehidupan kita. Yang kedua, Tuhan yang menyertai akan memberikan penghiburan. Singkirkan semua perasaan sedih karena dicurangi, dikhianati, digosipkan atau diperlakukan tidak adil oleh orang-orang di sekitar kita. Untuk sementara waktu mungkin kita mengalami kesukaran,
tapi tetaplah bersukacita dalam anugerah dan penyertaan Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan. Jangan biarkan situasi membuat kita murung dan berduka. Yang ketiga, saudara, Tuhan yang menyertai akan memberikan pertolongan. Meskipun kita tidak punya siapa-siapa yang dapat kita mintai tolong, sadari bahwa ada Tuhan yang dapat memberikan pertolongan yang sejati bagi kita. Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib, mengubahkan hati orang, bahkan menegur orang yang memusuhi kita, sehingga mereka akan sadar dan tidak melakukan hal-hal yang jahat terhadap kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun tugas pekerjaan kita, di kantor ataupun dalam usaha, dalam lingkungan pelayanan, dalam masyarakat, dan dalam keluarga, ketahui dan sadari bahwa Tuhan menyertai kita, dan penyertaannya itu akan memampukan kita melewati semuanya sebagai pemenang-pemenang dalam kehidupan ini. Dalam Yesaya 41 ayat 10 firman Tuhan berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang menyadarkan kami akan penyertaan Tuhan yang selalu ada bagi kami. Penyertaan-Mu adalah segalanya. Oleh karena Tuhan bersama kami, maka kami mampu. Engkau membela kami. Tuhan menolong dan menopang, serta menghiburkan kami. Kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan, dan Tuhan menyatakan karya pertolongan-Mu yang ajaib bagi kami. Kami diangkat, kami dibela. Tuhan yang mempromosikan kami, dan Tuhan memakai hidup kami untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk sukacita dan kekuatan oleh firman-Mu. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu atas kami ya Tuhan. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa yang disampaikan, agar Tuhan melawat dan menjamah satu demi satu, memberikan jalan keluar, pertolongan, kesembuhan, mujizat dan kemenangan bagi setiap kami. Ampunilah kami Tuhan akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkati bangsa kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa mengalami anugerah keselamatan yang daripada-Mu. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.